makam yang ada di depan kita ini yaitu Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri. Kalau dari sisilah nasab bin Tubagus Seyda bin Tubagus Hasan Arsid bin Maulana Muhammad Mukhtar Tubagus Kulon bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abu Ma'ali Ahmad bin Sultan Abu Mapakhir bin Sultan Muhammad Nasiruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi beliau masih keturunan salah satu dari Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati itu. Nukusim kuring dipika hormat Tubagus Zain Al-Bakri Zuriyah Mama Sempur. Alhamdulillah parantos hadir ngaluangkeun kana waktosna sakumaha meureunna sami nuju ngagaduhan kasibukan, tapi alhamdulillah tiasa ngaluangkeun waktos kanggo urang sadayana dina rarangka anu pertama ya komunitas Bela Purwakarta ngayakeun ziarah alhamdulillah atos dugikeun ka terlaksana dina ziarah nama tadi ka Lebak. Mun ayeuna dilanjut alhamdulillah nembe oge atas aya santunan anak yatim. Abdi selaku pribumi di dieu ngaturkeun nuhun ka Bela Purwakarta anu alhamdulillah parantos nangtoskeun tempat sareng di bulan terakhir, minggu terakhir di bulan Ramadan ngayakeun ziarah Kak Sempur. Mudah-mudahan ieu anu parantos dilaksanakeun ku urang teh sing janten kaberkahan kanggo urang sadayana. Amin. Amin. Naon anu dicita-citakeun, naon anu urusan-urusan urang mugi sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbil alamin. Sareng ya alhamdulillah selain Tubagus Zain Al-Bakri atos hadir di dia, urang disupport oge alhamdulillah ti aparatur desa Sempur. Mulai dari kepala desa, sekdes, sarang kasih-kasihna alhamdulillah disupport pisan. Kalau resan ya Bapak Lurahna desa Sempur Haji Ae Saipudin Rama Simguring gitu. Alhamdulillah gitu. Makanya kami terus koordinasi segala rupina sehingga ya acaranya mudah-mudahan dikawit dugikeun ka akhir ya acara sing aya dina kalancaran. Amin. Supados dengar jeung pikana waktos abdi bade nyangakeun waktos kanggo Tubagus Zain Al-Bakri kanggo sesi diskusi atanapi pemaparan silsilah Syekhuna Mama Sempur. Mangga nyangakeun waktosna ka pangarsa Tubagus Zain Al-Bakri. Ngawitan tadi dongkap ka ieu wewengkon nguping aya kalimah Kraton Sempur. Nah, margi ieu langki di Purwakarta anu sauninga di Purwakarta tikit Pak Pungkur tacan aya anu aya nami istilah kerajaan atau keraton gitu nya. Kalau rasan pribados atensi dalam bidang kesejarahan panginten janten temuan yang kedah dikonfirmasi naon adu maksud keraton manawi memang kapungkurna mangrupi karaton atau napi kerajaan mung eta anu bade didugikeun ka pangsa mangga. Sunda apa bahasa Indonesia Jawa? Boleh Prancis juga. On janten Mama Sempur ieu anjeuna kalahiran Citeko tapi memiliki latar belakang dari keluarga Kesultanan Keraton Kesultanan Banten. Jadi simbol kesultanannya tidak beliau lepas. Makanya beliau juga ada bikin nama mengarang kitabnya namanya Idoh Karatonia.
Jadi keratoniahnya itu nggak dilepas gitu, menunjukkan bahwa memang beliau ada bagian daripada keraton. Adapun di Sempur ini keratonnya memang tidak ada kalau di sini mah. Iya. Cuman menunjukkan bahwa beliau ini orang dari keluarga Kesultanan Banten gitu kan, yang berdomisili ada di Sempur. Jadi dengan kalimat keraton itu orang udah bisa berpikir bahwa beliau itu Jati dirinya ya. jati dirinya sebagai keturunan daripada Kesultanan Banten. Walaupun memang di sini tidak ada keratonnya gitu kan. Itu juga fokusnya lebih ke sosok beliaunya. Karena tempatnya di Sempur ini kan adanya Sempur Keraton itu karena adanya beliau datang ke sini. Oh, ya. Kalau beliau nggak datang ke sini, nggak ada namanya nama Sempur Keraton, itu nggak mungkin ada. Karena yang membawa bendera keratonnya itu kan beliau. Beliau yang dari Banten, asli dinasabnya dari Banten, lahirnya di Citeko dan pindah ke Sempur karena beliau keturunan keraton Kesultanan Banten, makanya dinamakan Sempur Keraton. Keraton. Kalau misal beliau tidak pindah ke Sempur, nggak mungkin tahu-tahu di Sempur ada nama Sempur Keraton gitu kan. Dari mana ininya, nggak ada. Seperti itu kali ya ininya. Siap. Ikon langsung ya. Ya langsung ikon. Siap. Karena beliau dari keluarga Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini tadi disebutkan Sultan Maulana Hasanuddin itu anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini cucu daripada pendiri kerajaan Sunda. Siapa tuh? Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu punya anak namanya Nyimas Rara Santang, atau lebih dikenal setelah menikah dengan Syarif Abdullah, suaminya lebih dikenal dengan nama Syarifah Mudaim. Nah, Nyimas Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah, punya anak Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah itu cucu daripada Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah menikah dengan istri orang Banten, namanya Nyimas Kaunganten. Nyimas Kaunganten bin Sultan Surosoan. Sultan Surosoan bin Eyang Prabu Siliwangi. Jadi punya anak namanya Sultan Hasanuddin. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ini dari bapaknya melalui Prabu Siliwangi, melalui neneknya, dari ibunya bin Nyimas Kaunganten binti Surosoan bin Prabu Siliwangi. Jadi semua kerajaan kesultanan yang ada di Sunda itu tidak akan lepas daripada keturunan daripada Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi itu kan, nah ada lagi Prabu Siliwangi punya anak namanya Mundingwangi. Mundingwangi terus ada catatannya ini, Mundingwangi punya anak ke bawahnya Mundingwangi punya anak ke bawahnya Raden Ragamantri, punya anak lagi Ragamantri punya anak Raden Arya Kikis atau disebut Sunan Wanapuri. Sunan Wanapuri punya anak lagi namanya Raden Arya Wangsa Goparana Sagalaheran, gitu kan? Punya anak lagi Raden Arya Wangsa, Raden Arya Wiratanudata atau disebut dalam Cikundu. Nah, itu jalurnya sama-sama daripada Prabu Siliwangi. Dalam Cikundu punya anak dalam Cikundu 1. Dalam Cikundu 1 itu Raden Jayasasana. Punya anak dalam Cikundu 2 atau Raden namanya Wiramenggala. Punya anak dalam Cikundu 3 Raden Arsramanggala. Punya anak dalam Cikundu 4 namanya Raden Sobirudin.
Raden Sugirdin punya anak dalam Cikundul 5 namanya Raden Arya atau Raden Muhyiddin. Dalam Muhyiddin. Nah, dalam Muhyiddin punya anak Raden Jayanegara. Raden Jayanegara punya anak Raden Muhammad Yusuf atau Baik Yusuf. Jalurnya situ tuh. Nah, dari Raden Ki Muhyiddin punya anak Raden Arya Wiratanudatar 6. Itu kan tadi di Wiratanudatar 5. Nah, Wiratanudatar 6 punya anak lagi Raden Natanagara. Raden Natanagara punya anak Raden Muhammad Mukhtar Atorid. Nah, itu Raden Mukhtar Atorid itu salah satu gurunya Mama Sempur yang bermukim di Mekah, orang Bogor. Itu berarti ponakannya daripada Raden Muhammad Yusuf atau Bayi Yusuf Purwakarta. Jadi kedekatan keluarga Kesultanan Banten dengan Cikundul itu selain daripada ada pernikahan, juga karena memang beliau ini keluarga orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk penyebaran agama Islam. Jadi kita dengan Cikundul atau dengan Purwakarta atau dengan yang lainnya itu sama, saling berguru lah gitu. Ini juga kan di sini Mama Sempur berguru ke keluarga Cikundul. Akhirnya keluarga Cikundul juga ada yang ke sini sampai jadi mantu di sini kan. Ngaji Dadi itu kan asli Cikundul itu. Seperti itu ya. Ya dari nasabnya seperti itu. Kalau keguruan Mama Sempur udah jelas, banyak lah. Mama Sempur itu berguru diantaranya kalau di daerah Sunda ada Mama Gentur gurunya, ada Mama Sobari Ciwedus daerah Kuningan, ada juga gurunya Mama Hasan Basri yang di Sukabumi, itu guru Mama Sempur. Ada juga gurunya yang di Cianjur yang bernama Mama Raden Muhammad Raji Gayam, Cianjur, itu gurunya Mama Sempur. Kalau gurunya yang di Betawi itu Habib Usman bin Yahya. Nah, itu Habib Usman itu guru Mama Sempur langsung. Nah, sekarang ini ada lagi viral juga nih apa namanya masalah nasab gitu kan, masalah polemik nasab, sampai ada yang bilang bahwa Mama Sempur Habib Usman bin Yahya itu bukan murid Mama Sempur. Itu tidak dibenarkan karena di dalam kitab Idoh Karatonnya ini disebutkan bahwa di antara guru-guru Mama Sempur itu di antaranya yang ada di halaman terakhir yang ada di Betawi itu Habib Usman bin Yahya, itu gurunya Mama Sempur. Karena sekarang banyak yang menarasikan seolah-olah Mama Sempur itu bukan muridnya Habaib. Karena apa? Karena Habaib ini sekarang kan lagi dengan apalagi Habib Usman bin Yahya itu fitnahnya luar biasa gitu. Karena beliau seorang mufti di zaman Belanda dengan dibilang antek penjajah lah dan segala macam ya seperti itu. Barangkali cukup. Luar biasa. Satu, saya mau nanyakan, Ya. ini sebetulnya rekan-rekan dari komunitas belum kenal dengan saya sebetulnya. Iya. Baru masuk Iya. baru masuk Siap, terbentuk ya. Boleh. Tapi udah sadar. Aman. Syaratnya di sini. Hubungannya dengan apa Mama Rende-nya? Apa sih hubungannya itu? Hubungan dengan Mama Rende mungkin sebatas teman seperjuangan dan memang ada di kurun di zaman yang sama ya. Iya, itu zamannya yang sama gitu. Karena kalau Mama Sempur itu beliau mengajar ngaji, bahkan kata orang tua saya, Mama Sempur itu ngaji sehari semalam itu 80 kitab. Itu luar biasa. Kita seandainya mondok juga 80 kitab itu belum tentu kita hafal, namanya aja setahun juga belum tentu hafal gitu kan. Apalagi ada HP. Iya. Godaan. Itu 80 kitab. Jadi beliau itu betul-betul mendedikasikan hidup beliau itu untuk mengajar. Mengajar, mendidik orang untuk menjadi seorang alim gitu kan. Dan udah bukti murid-murid, hampir rata-rata murid-murid yang ada di Purwakarta ini, khususnya Purwakarta lah, itu semuanya murid beliau. Belum lagi yang terkenal yang ada di luar seperti Abu Yadim Yati Banten, Abu Bustomi Banten, Mama Ahmad,
Batu Kurung, Cianjur, ataupun ada Mama Tanah Baru Bogor, ataupun Mama Ma'mun Nawawi, dan yang lain-lainnya. Itu beliau. Karena memang beliau itu membuka pondok itu, menurut satu riwayat itu tahun 1902 atau 01 lah. Nggak lama setelah Belanda membuat jalan kereta ini, yang kereta ini, Bandung Jakarta ini kan. Itu membuka pondok di situ, gitu kan. Nah, di zaman itu orang-orang alim itu ada beberapa pilihan untuk menentukan menentukan dirinya akan seperti apa. Ada yang belajar tapi memang harus sambil berjuang. Misal seperti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ulama besar. Beliau ya di antara santrinya kan Bayi Yusuf itu santrinya gitu kan. Cuman di zaman memang harus ada berjuang melawan penjajah. Ya mau nggak mau beliau terjun langsung. Itu kan jihad melawan penjajah. Sampai santrinya juga, bahkan menurut riwayat Bayi Yusuf itu kan ikut juga berperang. Di zaman itu ikut dalam perang di Diponegoro gitu kan. Nah, seandainya ada waktu ataupun harus perang melawan penjajah, ya perang. Nah, kalau Mama Sempur itu prinsipnya nggak mengambil ke situ. Beliau mutlak untuk mengajar, mencetak orang, mencetak ulama supaya bisa menyebarkan agama di wilayah yang memang belum terjamah agama gitu loh. Makanya sampai dulu pernah zaman Belanda sekitar tahun 30 atau 20 Belanda masuk ke sini, itu sampai gelap. Dalam arti ini daerah nggak kelihatan gitu loh. Jadi Mama Sempur tuh nggak pernah ketemu Belanda, nggak pernah face to face lah gitu, ketemu langsung muajah dengan Belanda atau nggak pernah. Karena memang Belanda itu nggak pernah menemukan Mama Sempur. Datang ke sini kelihatannya hutan belantara gitu. Karena memang beliau ingin fokus meminta sama Allah supaya bisa mencetak murid-murid. Karena Islamnya belum begitu ini gitu kan. Jadi makanya beliau betul-betul jadi barometer karena hidupnya itu betul-betul diwakafkan untuk belajar, untuk belajar dan mengajar sampai meninggalnya gitu. Itu luar biasanya beliau gitu kan. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi Belanda nggak ketemu yang Ya, karena beliau memang lebih kan ada orang yang memang jadi pahlawan nasional, ada Belanda. Kontak fisik langsung. Kalau beliau enggak gitu. Bukan berarti pengecut, bukan, karena memang ada tugas masing-masing. Misal, kalau orang berjuang kayak gitu, siapa yang mau menyebarkan agama? Karena agama juga penting, gitu kan. Kalau semua berjuang untuk melawan Belanda dan gugur, itu kan gimana nanti agamanya? Makanya beliau fokus di situ. Karena yang tugas yang lain memang ada yang isi gitu loh. Salat untuk pejuang juga ada. Bahkan waktu zaman penjajah beliau punya murid namanya Kiai Ma'mun Nawawi. Murid berikut mantu tuh yang ada di Cibarusa. Itu Kiai Ma'mun Nawawi beliau dorong supaya menjadi laskar sabilillah. Nah beliau tetap ngajar gitu. Mantunya kalau untuk maju makanya zaman tahun 45 laskar sabilillahnya Kiai Ma'mun Nawawi itu maju. Makanya beliau kalau tidak salah sekarang udah jadi pahlawan kalau nggak salah tuh, pahlawan nasional gitu. Nah, Mama Sempur seandainya beliau tidak tetap mendorong orang gitu. Dan beliau juga pejuang, cuman pejuangnya bukan berarti sebagai pahlawan nasional yang tercatat melawan kolonial Belanda gitu kan. Pahlawannya inilah pahlawan. Ilmunya itu yang menyebar sekarang di Purwakarta dan memang harus kita tahu gitu kan. Kita harus mengenal orang-orang tua kita dulu, kita berasal dari mana gitu. Itu penting buat kita gitu kan sebagai orang-orang sekarang gitu, mengenal minimal kita tidak melupakan sejarah bagaimana Purwakarta ini ada gitu kan. Purwakarta itu kan sejarahnya memang tidak keluar daripada alim ulama, tidak keluar gitu kan. Makanya simbolnya tasbih ya kalau nggak salah ini. Tasbih itu kan nggak keluar. Yang pertama ya seperti Raden Bayi Yusuf gitu kan. Nah Bayi Yusuf memang di zamannya belum begitu banyak santri karena memang intimidasi Belanda juga di zaman itu lumayan juga dan orang juga belum sebanyak zaman Mama Sempur gitu kan. Kalau Mama Sempur kan santri udah banyak, bahkan santri itu sampai 1.500 di sekitar tahun 40-50 itu 1.500 jumlah santri yang ada di sini. Kebayang kan? Zaman itu santri udah
sekian banyak itu kan udah luar biasa gitu di zaman itu. Ya, barangkali cukup ya. Dari ibu-ibunya Barangkali ada pertanyaan, mumpung ada waktu. Genjet, kita akan akhiri sampai jam 5:30. Ada 5 menit lagi, mangga. Karena kita akan bagi takjil di Jalan Raya. Siap. Mangga, Ibu. Genjet. Wafatnya tahun 75 Desember. Jadi kalau di bulan Masehi 25 Desember 1975. Oh, mohon. Kalau di Hijriah itu wafatnya 27 Dzulqaidah atau Hafid. Jatuhnya hari Senin wafatnya. Senin siang wafatnya. Cuman memang kalau di sini di kholinnya itu malah tidak biasanya gitu, nggak di hari Seninnya, malah ke hari Minggu, karena pada waktu itu banyak request mungkin ya dari orang-orang pemerintahan yang ingin bisa menghadiri haul tapi tidak mengganggu aktivitas, mungkin jadi harinya dirubah. Kalau wafatnya saya tanya di sini aja, kemarin ketemu sama orang sini, wafatnya hari Senin siang katanya. Senin siang wafat dan dimakamkan malah hari Rabu, hari Selasa dimakamkannya gitu kan. Jadi tahlil pertama itu hari Selasa, kurang hawalan poe Minggu. jadi can waktu sebenarnya mah teu nyambung gitu, urang aya we hari hana memang can. Lamun poe Minggu atau poe Minggu malam Senin oge can wafat, posisina teh aya keneh dalam keadaan ruh teh masih aya di jasad gitu. Urang kan ngesepi dia geus hawalan. Padahal mah kudu nama ya itu namanya ya lagi hari haknya gitu kan, bener-bener pas iya akbarnya, harusnya makan akbarnya malam Senin di orang malah malam Senin malah teh aya sasahan, terus mulai sepi kan pedagang. Jadi Rupina seureunya Al-Mukarram Aulia ya beliau itu. Ya ini memang dampaknya bagi Purwakarta ini, coba we bandingkan Purwakarta kan adem ya, kondusif. Tuh kan alakur guyub gitu. Kalau dibandingkan kadang misalnya dengan Karawang aja gitu. Agak beda karakternya karena mungkin atas doa-doa beliau. Ya. Kita ini bencana tidak terlalu di kita makan. Kalau bagi pendatang tuh Purwakarta tuh katanya enak, adem gitu kan. Itu ya karena doa-doa dari salah satunya para ulama waliullah. Hatur nuhun pangersa kantos pencerahannya luar biasa, manfaat. Tamina anu muda-muda nih. Kebanyakan juga yang di bawah usia 30 ikut. Mudah-mudahan barokah. Pak Lurah oke, hatur nuhun panampiana, Kang Asror sebagai komunitas berikut panitia lokal, Akang sami. Tadi sahur Pak ngerasa tidak cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa pada episode selanjutnya gitu.